Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Rabu 7 Mei 2025 bersama saya Penatua Catur Winarno. Baiklah, sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam istirahat kami semalam. Pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Tuhan, sebelum kami melakukan tugas, aktivitas, dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami akan mendasari dengan mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terlebih, mau dan mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Saya bacakan untuk kita semua. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Tema renungan pagi ini adalah pendidikan pentingkah? Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, seberapa pentingkah pendidikan itu sehingga selalu dibicarakan sejak zaman dahulu sampai sekarang dan tidak habis-habisnya? Firman Tuhan mengajarkan supaya umat diperintahkan untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak secara berulang-ulang dan dimanapun tempat dan dalam situasi apapun. Sejatinya, pendidikan terhadap anak-anak itu menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua, namun karena orang tua tidak mampu mendidik putra-putrinya sendiri, maka memerlukan bantuan pihak lain. Pihak lain itu antara lain sekolah dan gereja. Tetapi orang tua tetap mempunyai tanggung jawab yang utama terhadap pendidikan putra-putrinya. Apa yang kita lakukan, kita perbuat setiap hari, setiap saat, itu merupakan pendidikan yang secara tidak langsung akan dicontoh oleh anak-anak kita. Pendidikan itu suatu proses dan berlangsung seumur hidup. Termasuk kita sebagai orang tua juga harus belajar sepanjang hayat. Pendidikan dimulai sejak bayi, bahkan sejak dalam kandungan. Gereja memiliki karakteristik dalam menyelenggarakan pendidikan Kristen. Gereja membawa umatnya mengenal Kristus dan bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Sekolah sebagai lembaga merupakan tempat khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Sekolah Kristen memiliki peran dan panggilan khusus yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan pelajaran dalam terang Kristus. Yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah anak didik. Setiap pendidik Kristen dipanggil untuk membawa anak didik mengenal Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus dan membawa anak didik bertumbuh semakin serupa dengan Kristus dan memiliki karakter Kristus. Kita semua harus menyadari bahwa setiap anak itu unik, satu dengan yang lain berbeda, tidak sama. Oleh karena itu, kita perlu menghargai perbedaan anak didik kita. Setiap anak didik itu memiliki kemampuan, talenta, dan karunia yang berbeda-beda. Pendidikan, baik oleh orang tua atau keluarga, sekolah, dan gereja, terjadi sepanjang hidup dan harus bisa bersinergi membangun anak atau anak didik mengalami perubahan menuju ke yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan harus dengan kesungguhan, keteladanan, dan didasari kasih yang sungguh seperti yang Kristus teladankan. Kiranya melalui firman Tuhan pagi ini, kita diingatkan lagi bahwa pendidikan kepada anak
atau anak didik itu perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memampukan kita semua bisa mewujud nyatakan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai orang tua, pendidik, maupun pihak gereja untuk mendidik anak kita dengan baik dan bersungguh-sungguh. Ampuni Tuhan, apabila selama ini kami masih bersifat masa bodoh terhadap pendidikan anak-anak kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Selamat menjalani hidup ini dengan penuh berarti. Tuhan Yesus memberkati.